Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Tongkat dan Gada Penghiburan. Seorang gembala yang baik selalu memiliki dua alat di tangannya. Gada berfungsi menghajar dan membunuh binatang buas yang hendak mengganggu dan memangsa domba. Dapat diartikan sebagai suatu jaminan Tuhan untuk umatnya dalam kasih dengan kekuatannya yang menghalau bahaya. Cara penggunaannya adalah dengan melemparnya, mengayun-ayun, dan memukul musuh dengan keras. Tongkat berfungsi memukul dengan pelan bokong domba-domba nakal yang sedang berlarian, memberontak, dan bergerak menjauh dari gembala atau sedang keluar dari jalur. Tongkat adalah lambang dari bimbingan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Ada dua cara penggunaan tongkat oleh seorang gembala yang baik. Yang pertama, pukulan di bokong. Pukulan di bokong domba-domba ini tidak keras tapi terasa sakit, di mana tujuannya adalah untuk mendisiplinkan domba-domba yang nakal. Yang kedua, dikalungkan di leher. Tongkat dikalungkan ke leher domba dengan tujuan menarik si domba agar kembali ke barisan atau rombongan. Sebab jika domba berjalan sendiri dan tercerai dikhawatirkan akan tersesat dan kemungkinan besar akan menjadi mangsa binatang buas. Memang tongkat didikan Tuhan itu tidak nyaman dan sakit bagi daging Anda. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi Anda. Tuhan Yesus Gembala yang baik adalah Tuhan yang sungguh teramat baik. Ia selalu memperhatikan dan mengasihi. Saat Anda lemah dan tak berdaya, Tuhan hadir melalui Roh Kudus untuk menguatkan. Saat Anda sedang susah, Roh-Nya hadir untuk menghibur. Namun, ada saat-saat di mana Tuhan harus berlaku keras terhadap Anda, memakai tongkat teguran dan jika perlu menghajar Anda. Tuhan berlaku keras kepada Anda dengan teguran dan hajaran bukan tanpa alasan. Yang pertama, karena Tuhan mengasihi Anda. Sebagaimana ditulis dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jika Tuhan mendidik Anda dengan keras melalui hajaran atau pukulan, bukan berarti Dia tidak mengasihi Anda. Justru Dia menunjukkan kepeduliannya, kasihnya dan tanggung jawabnya atas hidup Anda. Sebab Dia tak ingin Anda semakin melenceng dari jalan-jalannya. Yang kedua, karena Anda mengabaikan panggilan Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada Anda tidak peduli. Dan ketika Ia memanggil Anda tak menjawab. Sebab itulah Tuhan akan berlaku keras terhadap Anda supaya Anda segera menyadari kesalahan yang telah Anda perbuat. Ketika aku datang, tidak ada orang. Dan ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Yesaya 50 ayat 2. Yang ketiga, karena Tuhan mau mendidik. Oleh sebab Anda dianggap anak-anaknya, maka Tuhan berkenan memberikan teguran dan hajaran. Teguran dan hajaran ini yang biasanya diberikan kepada seorang yang melakukan kesalahan, bukan sebagai wujud kebencian, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak,
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran dan harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Yang keempat, karena Tuhan memiliki rencana indah. Bila Tuhan menghajar dan memukul Anda, berarti Tuhan memiliki rencana yang indah di balik semua itu. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub pasal 5 ayat 18. Tuhan harus berlaku keras kepada Anda, karena Ia tidak ingin Anda bermain-main dengan dosa dan mengalami kebinasaan. Jadi Alkitab mencatat inti dari teguran Tuhan bukanlah bermaksud untuk menyiksa atau melukai Anda, tetapi justru sebaliknya bertujuan untuk kebaikan Anda sendiri, untuk menyelamatkan Anda baik dari resiko-risiko berbahaya semasa hidup, terlebih untuk kehidupan kekal. Lihatlah apa yang dikatakan Ayub. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Jadi jauh lebih baik jika Anda ditegur atau dihajar sekarang ketimbang dibiarkan, tetapi nanti masuk ke dalam penghukuman untuk selamanya. Oleh sebab itu milikilah hati yang lembut, yang mudah dibentuk, sehingga semua teguran itu bisa membawa hasil baik untuk kebaikan Anda. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, aku sangat bersyukur dapat memahami bahwa Engkau sangat mengasihi aku. Karena kasih-Mu kepadaku, maka Engkau tidak akan membiarkan aku hidup dalam kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Roh Kudus, tolong aku, nasihati aku, agar aku penuh dengan kerendahan hati dan peka terhadap teguran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.